di sini jihadnya orang-orang yang khusus dari umat ini yang menjadi pewaris para rasul, yakni para ulama. Pendengar, dalam hadis juga disebutkan bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah." Siapa yang mendatangi masjidku ini, lantas ia mendatanginya hanya untuk niatan baik, yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu di dalamnya, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, itulah pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Salah satu keutamaan atau fadilah menuntut ilmu, yakni disetarakan dengan amal berjihad fi sabilillah. Tanpa meremehkan berjihad di medan perang yang sesungguhnya dalam melawan musuh. Semoga hal ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk giat dalam menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Kota Depok dan Kota Bekasi, kita tahu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memegang peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Bersama pemerintah provinsi, mereka membuat berbagai peraturan daerah yang berguna untuk menjadi panduan dalam tata laksana pemerintahan di Jawa Barat. Mereka pun membahas anggaran yang diajukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana mereka dapat menolak, mengoreksi, atau menyetujui anggaran tersebut. Anggota DPRD pun mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Lalu siapa sajakah anggota DPRD Jawa Barat yang berasal dari daerah pemilihan 8 Kota Depok dan Kota Bekasi? Ada Puspitasari Esos MBA, Dr. Haji Abdul Haris Bobihu, Haji Heri Koswara MA, Haji M. Hasbullah Rahmat SPD MHUM, Hajah Iin Nur Fatina AMD, Hajah Sumiati SPDI, Insinyur Haji Asep Arwin Kotsara MENG, Insinyur Irfan Suryanagara MIPO, M. Faizin SE, Rizky Apriwijaya SSI, Waras Wasisto SH. Pesan ini disampaikan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke talk show DPRD Kota Bekasi dengan tema 25 tahun Hari Ulang Tahun Kota Bekasi memperkuat city branding. Dan sudah hadir bersama kami talk show DPRD Kota Bekasi 25 tahun Kota Bekasi memperkuat city branding. Via Zoom sudah hadir bersama kami Komisioner Arkadas Advertising dan juga CEO Bukit Swiss Jonggol, pakar branding dan juga marketing communication, Pak Endang Sutisna. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat Pak Endang. Kabar sehat Pak Endang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Endang, mungkin video Zoom-nya boleh dibuka. Nah, sudah hadir juga bersama kami koordinator tim City Branding Kota Bekasi, Mas Abi Sultandre Abdillah. Assalamualaikum, Mas Abi. Waalaikumsalam, Mas Ibnu. Ya, kabar baik, Mas Abi. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dibuka, Mas Abi, untuk video. Baik, dan sambil menunggu juga dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Pak Herman Jono Putro, menunggu untuk bergabung Zoom, dan juga Kepala Dinas Kominfo Standi Kota Bekasi, Pak Hudi Wijayanto, nanti juga insya Allah akan bergabung. Kita tunggu saja untuk di Zoom kali ini. Baik, kita mulai saja terkait dengan 25 tahun Hari Ulang Tahun Kota Bekasi perkuat city branding. Saya ke Mas Abi Sultan dulu dari koordinator tim city branding Kota Bekasi 25 tahun Kota Bekasi. Ini perloknya bagaimana, Mas Abi? Ya, jadi memang untuk city branding ini kita sudah melakukan beberapa persiapan ya. Artinya dalam tahap mengangkat isu ini kepada publik, kemudian kita libatkan stakeholder yang memang mampu untuk memperkuat hadirnya city branding di Kota Bekasi. Kita melihat adanya urgensi untuk kita membangun Kota Bekasi ini
dari city branding yang pada akhirnya nanti akan berdampak luas dari sisi ekonomi, sisi pariwisata tentunya, kemandirian UMKM, dan seterusnya. Hal seperti ini yang sedang kita bangun di tim city branding Kota Bekasi. Berarti saat ini lebih fokus ke pariwisata, Mas Abi ya, untuk branding Kota Bekasi sendiri. Iya, pintu masuknya memang melalui wisata, namun untuk dampaknya kita melihat ada beberapa dampak lanjutan lainnya, kaitannya dengan ekonomi, kaitannya juga dengan kesejahteraan sosial, dan seterusnya. Ya, kalau untuk branding Kota Bekasi sendiri yang mungkin diunggulkan di Kota Bekasi sendiri, apa sih, Mas Abi? Ya, jadi sebelum kita beranjak pada apa yang ingin kita angkat, ternyata Mas Ibnu, di Bekasi ini kita sudah memiliki city branding yang telah diperwalkan atau telah memiliki SK ketika zamannya Pak Rahmat Effendi pada tahun kurang lebih 2017 kalau tidak salah. Hanya saja memang belum tersosialisasikan dengan cukup baik. Mungkin jika Mas Ibnu tahu, dia adalah Startling Bekasi. Apakah pernah mendengarnya? Startling belum pernah kalau saya. Ya, jadi memang beberapa kali kita survei kepada teman-teman pun tidak banyak yang mengetahui city branding tersebut. Kemudian berdasarkan keresahan itu, mungkin karena belum maksimal dari sisi sosialisasi, publikasi, dan partisipasi publik, ini juga hal yang penting. Kemudian kita fokus pada review city branding yang telah terbentuk tersebut. Ya, ini Startling Bekasi kita review karena memang amanatnya bukan sesuatu yang tidak bisa kita sempurnakan, kita ubah gitu atau kita sempurnakan. Kemudian tim tersebut memang memiliki tupoksi untuk melakukan review dan mengkaji ulang hingga akhirnya memiliki city branding yang kita harapkan. Nah, artinya dari prosesnya pun ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita libatkan partisipasi publik, kemudian juga stakeholder, tim yang kita bentuk dan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan ketika itu. Kita terdiri dari komponen pentahelix, akademisi, bisnis, community, media, dan juga government tentunya. Dalam hal ini kita bekerja sama juga dengan institusi perguruan tinggi, LSPR, kemudian STIAMI, dan seterusnya. Beberapa juga kita undang terkait media tersebut. Hingga akhirnya ini kita harapkan menjadi proses yang baik gitu ya untuk melahirkan city branding Kota Bekasi. Jadi kan Kota Bekasi bisa kita katakan sebagai kota penyangga DKI Jakarta yang memang cukup populer dan juga cukup besar. Nah, ini perlu tidak sih Mas Abi melakukan city branding, padahal kita tahu sendiri Bekasi juga ya sudah besar itu, Mas Abi. Ya, jadi memang terkait city branding ini, kenapa kita terus ingin galakkan dan kita majukan gitu ya? Karena ini menjadi pembeda, sekaligus pembeda juga antara kita sebagai kota satelit dengan kota-kota urban atau kota satelit lainnya yang ada di Jakarta. Kita mungkin memiliki kemiripan dari sisi lokal budaya ataupun secara sosiolog gitu ya, sosiologinya. Di sini kita berupaya untuk menghadirkan karakter yang khas, sekaligus mengangkat Bekasi, sekaligus memberikan edukasi kepada publik, sehingga di sini city branding yang ingin kita angkat tidak lepas dari nilai sejarah dan budaya yang ada di Kota Bekasi. Hingga pada akhirnya publik akan mengetahui bahwasanya, oh ternyata Kota Bekasi berbeda dengan katakanlah Kota Depok, Kota Bogor yang memang sama-sama juga kota urban ataupun kota penyangga satelit ibu kota lainnya. Seperti itu. Ya. Saya ke Pak Andang Sutisna dari pakar branding dan marketing communication. Nah, Pak Andang, kalau misalkan melihat Kota Bekasi akan memperkuat city branding, mungkin tidak hanya di Kota Bekasi saja. Ini kalau dari Pak Andang sebagai pakar branding dan marketing communication, bagaimana Pak Andang? Oke, saya jujur aja saya sebagai orang yang bergelut di dunia branding puluhan tahun, terus saya juga tinggal di Bekasi, saya tidak melihat adanya
program city branding yang baik ya sampai hari ini saya belum melihat gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara city branding itu kita kan mau menanamkan persepsi tentang kota Bekasi di mata publik, di mata masyarakatnya, di mata para pendatang, dan semua yang kenal kota Bekasi itu pengen dipersepsikan sebagai apa, brandnya itu sebagai kota apa gitu ya. Kalau kota penyangga itu kan itu sebagai geografisnya memang kota penyangga, tapi positioningnya itu sebagai kota apa gitu, supaya dipersepsikan seperti apa oleh publik gitu. Nah ini yang belum dapat. Tadi dikatakan sama Mas Abi, memang harus ada pertama dari stakeholder-nya itu harus, dan dari para pejabatnya harus punya keinginan yang sama, kemudian diposisikan dulu sebagai apa, dan mengajak masyarakat luas di Kota Bekasi untuk mempopulerkan ini, untuk mensosialisasikan ini sebagai positioning Kota Bekasi gitu. Misalnya kalau kita bicara Kota Surabaya, dulu kita tahu Surabaya itu sebagai kota pahlawan. Iya. Kemudian kalau kita datang zaman dulu ke Surabaya itu kotanya besar, kotor, nggak teratur gitu ya. Kemudian kira-kira 10 tahun belakangan ini menjadi kota yang sangat hijau, yang tertata, tamannya rapi, bagus gitu. Kemudian sangat ramah gitu ya, yang saya sendiri persepsinya seperti itu gitu. Jadi bagaimana memposisikan sebuah kota itu di benak setiap masyarakatnya atau pendatang, dan itu bisa terbentuk gitu dengan sama gitu. Nah, jadi sebelum kita membuat apapun gitu ya, konsep apapun, kita harus membuat positioningnya dulu, mau dipersepsikan sebagai apa, supaya nanti persepsinya oleh publik itu sama gitu. Jadi jangan kita membuat city branding tapi hanya sekedar perapihan atau kegiatan-kegiatan yang arahannya itu tidak jelas gitu. Ini mau kemana sebetulnya? Jadi menurut saya itu dulu gitu, sebelum kita kemudian Bekasi itu betul-betul terpersepsikan sebagai sebuah kota yang kita inginkan sesuai dengan positioningnya. Nah, kalau dari Pandang sendiri melihat Kota Bekasi, karakternya seperti apa sih Pandang? Saya sih dalam 10 tahun terakhir terus terang melihat perubahan yang luar biasa ya, terutama dalam pembangunan fisik. Kalau dulu kan ketika saya datang ke Bekasi itu jalannya kecil-kecil, terutama di jalur utama aja di Ahmad Yani itu kecil, ada pohon di tengah jalan, ada jembatan yang nggak jelas gitu ya. Jadi kota yang sangat semrawut dulunya. Nah sekarang dari pembangunan fisik itu karakternya sudah mulai kelihatan sebagai kota gitu. Sudah banyak gedung tinggi, jalan sudah rapi gitu ya. Tapi mungkin penataan yang belum rapi. Kita punya stadion besar gitu ya, yang skalanya internasional gitu. Kemudian ada satu kota kecil Sumarekon yang sudah mulai membangun persepsi positif terhadap Bekasi, dan jalan dari mulai tol ke arah sana itu juga bagus gitu ya. Jadi itu persepsi Bekasi sudah mulai berubah di masyarakat luar, masyarakat luar Bekasi. Tetapi positioningnya mungkin yang belum ada. Jadi kalau kita bicara karakter Bekasi yang selama ini mungkin dianggap kota pinggiran lah ya. Dulu tuh kota pinggiran, semrawut, jalannya kecil-kecil, nggak jelas gitu, sampai dibilang planet gitu. 10 tahun terakhir saya melihat banyak perubahan. Kalimalang sudah tertata rapi, bersih. Hanya saja itu harus integrated gitu. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jalan, sungai, penataan kota dan lain-lain itu harus betul-betul terintegrasi supaya nanti ketika kita mau membuat persepsi tentang city branding Kota Bekasi akan terbentuk Bekasi yang berimage baru, yang image-nya itu baru, brandingnya baru. Nah itu yang menurut saya karakter ini memang harus dirubah. Yang tadinya karakternya semrawut, tidak jelas, kemudian menjadi satu kota baru yang dipersepsikan seperti yang kita inginkan seperti apa. Kemudian nanti orang bukan cuma sekedar di Bekasi asik loh. Sekarang misalnya Bekasi itu kota yang kreatif, yang bersih, yang hijau. Dan kita sebagai warga Bekasi atau bahkan dari pemerintah Kota Bekasi bisa menjual Kota Bekasi itu menjadi nilai ekonomi, entah melalui kuliner, melalui pariwisata, melalui segala macam ya, sampai nanti kita membuat ikon atau apapun itu bisa dijual.
Kita bisa mencontoh kota-kota yang sudah sangat mapan seperti Singapura yang nggak ada apa-apanya. Itu Singapura dulu kayak apa gitu. Nah sekarang kalau kita ke Singapura pengen oleh-oleh dari Singapura. Nah kita pengen seperti itu. Nanti Bekasi, kalau orang ke Bekasi, bawa dong kaos Bekasi, bawa dong gantungan kunci, bawa dong apapun gitu ya. Setelah city brandingnya terbentuk. Baik, saya ke Pak Khairman. Ini baru masuk juga via Zoom Pak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Ibnu, ada Pak Endang, Sutisna, luar biasa. Ada Pak Abi juga. Terima kasih Pak Endang. Luar biasa ini bisa disimani. Iya baik, Pak Herman, Kota Bekasi sudah di politik tahun. Bagaimana nih pandang dari DPRD untuk memperkuat citra ataupun branding di Kota Bekasi sendiri? Terima kasih Bang Ibnu, Pak Dong Sisna, Pak Abi, dan seluruh rekan Dapa yang kami cintai. Ini luar biasa. Ini pemikiran dari ahli pakar branding Pak Endang, tentunya merupakan satu masukan yang sangat penting. Mas Ibnu, memang kalau kita perhatikan satu kota yang kuat brandingnya, kita akan melihat dengan mudah bagaimana tidak hanya warga kota itu sendiri, namun orang di luar warga tersebut akan menangkap persepsi citra dengan mudah dikenal sebagai apa kota tersebut. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Adang tadi. Ternyata memang yang paling panjang dari proses city branding sebuah kota adalah bagaimana warga kota berikut dengan seluruh stakeholder-nya, ada eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen, itu mendelivery keluar kota apa yang hendak diperkenalkan oleh kita sebagai warga kota, sebagai komunitas kota semua ini, kepada orang luar. Mengingat bahwa Perda kita tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2000 sampai 2025, kita menegaskan kota kreatif bernuansa ihsan. Artinya harusnya memang fokus untuk membangun branding kota kreatif ini, lalu kemudian kota ihsan dengan berbagai turunan maknanya, tertangkap tidak hanya sebagai identitas kota, jati diri, karakter yang kemudian ditangkap oleh warga kota, namun juga orang di luar kota Bekasi menangkapnya itu sebagai sebuah citra, yaitu kreativitas. Lalu pertanyaannya, bentuk kreativitas apa yang mau kita akan delivery? Nah ini kelihatannya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan barang tadi, memang yang paling panjang adalah menyatukan visi misi kota itu dalam satu proses yang sama. Para alim ulamanya, tokoh masyarakat, budayawan, para cendekiawan yang ada di akademisi, mereka semuanya hadir, lalu kemudian fokus. Karena kalau mengangkat kota kreatif, pertanyaannya, sejauh mana kita mampu menumbuhkan pusat-pusat aktivitas, menumbuhkan ekonomi kreatif, menampilkan wajah kalau memang banyak sekali kreativitas yang dapat dihasilkan dan ditampilkan oleh warga kota. Akan terlihat tidak hanya dalam landmark-nya yang memang mungkin sebagiannya artistik gitu ya, memunculkan satu wajah yang ketika lihat wow lah gitu ya. Nah, ini yang kelihatannya hari ini di saat pas 25 tahun Kota Bekasi perlu kita renungkan bersama. Apa yang hendak kita delivery dari wajah, image, ikon kota. Namun yang penting, lebih penting lagi mungkin Bang Ibnu, ketika city branding atau karakteristik kota itu menyatu dengan warganya, lalu kemudian dia menumbuhkan rasa cinta dari warganya terhadap kota tersebut, maka dipastikan muncul trust di sana, muncul kepercayaan, muncul loyalitas, sehingga dari city branding yang kuat yang bertemu dengan karakter dari warganya akan memunculkan kecintaan, loyalitas, dan bahkan peran serta masyarakat yang sangat luar biasa. Dan inilah yang kelihatannya menjadi tujuan dari city branding.
Itu partisipasi masyarakat yang loyal, yang cinta, sehingga kemudian mereka mengeluarkan berbagai potensi, kemudian bakat, pemikiran. Nah, kita bisa bayangkan kota yang 2,8 mampu menghadirkan potensinya, insya Allah ini kota yang akan pertumbuhannya paling cepat mudah-mudahan. Nah, demikianlah city branding menjadi magnet bagi orang di luar kita. Muncul investor, muncul orang-orang yang hendak dan ingin sekali tinggal di Kota Bekasi. Bekasi menjadi livable, menjadi layak huni, nyaman, ramah anak mungkin. Karena memang kreativitas tersebut akan muncul berbagai manfaat yang didapatkan dari masyarakat dan mereka menikmatinya dan mereka kemudian bergerak untuk mewujudkannya. Nah, mudah-mudahan Mas Isu, sekalipun ini diskusi yang sederhana, namun mudah-mudahan akan menggerakkan kesadaran kita bersama sebagai warga kota, sebagai para pelaku pembuat keputusan untuk mendorong, memutuskan, menetapkan, memperkuat ke arah mana kita akan membentuk city branding kita di Kota Bekasi. Mungkin itu Mbak Situ sebagai pengantar. Ya, dan hadir juga ini dari Discovery Stand di Kota Bekasi, Pak Andi Franky dari KBTE Government. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam, Bang Ibnu, Pak Ketua, dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi dari Discovery Stand untuk City Branding Kota Bekasi sendiri yang 25 tahun dari Discovery Stand, dukungannya seperti apa nih, Pak Andi? Baik. Pak Andi, bisa dengar suara saya, Pak? Iya. Pak Andi? Iya. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Bang Ibnu, Pak Kadis belum bisa hadir bersama-sama dengan kita karena memang begitu selesai apel beliau ada briefing sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Ibnu untuk pengembangan city branding di kota kita, sebenarnya kalau kita mengacu kepada indikator penilaian dari Kementerian Kominfo, Pak, bahwasanya untuk smart branding, karena memang untuk smart city itu kan ada 6 dimensi, Pak. Ada smart governance, kemudian ada smart branding, smart society, smart living, smart environment, dan smart economy. Kalau kita berbicara terkait ke smart branding, berarti kita berbicaranya terhadap 3 aspek. Yang pertama itu terkait ke daya saing usaha, yang kemudian yang kedua itu terkait ke ekosistem pariwisata, dan yang ketiga terkait ke penataan wajah kota. Nah, untuk 3 indikator ini, untuk Kota Bekasi kita sudah tuangkan dalam Master Plan Smart City kita, Pak. Jadi untuk penataan wajah kota, kita coba membranding bagaimana Kota Bekasi itu menjadi kota yang infrastrukturnya bisa baik, bisa dinikmati oleh masyarakat. Kita mulai dari penataan wajah kota. Kalau kita mau masuk ke Kota Bekasi kan biasanya wajah kota kita itu berada pintu keluar depan tol Bekasi Barat ya kayak Jalan Ahmad Yani. Artinya di Jalan Ahmad Yani kita coba tata sedemikian rupa sehingga itu bisa mencerminkan wajah kota Bekasi yang modern, kemudian di situ juga tertata rapi dan tertib. Kemudian yang kedua terkait ke daya saing usaha, kita juga coba bagaimana menjadi kota yang nyaman bagi para investor untuk melakukan investasinya di Kota Bekasi. Kemarin kita dapat penghargaan terbaik ketiga se-Indonesia dari Kementerian Investasi BKPM, Pak, Anugerah Layanan Investasi Kota terbaik ketiga 2021. Artinya kita juga mendapatkan apresiasi dari tingkat pusat bagaimana kita coba untuk memberikan ekosistem investasi yang baik untuk masyarakat atau para investor. Kemudian yang ketiga terkait ke pariwisata, Pak. Dari Dinas Pariwisata juga sudah merumuskan bagaimana kita coba untuk
memaksimalkan potensi wisata yang ada. Memang kalau berbicara wisata, mungkin kita lebih ke wisata budaya, Pak. Artinya di berbagai kalender event pariwisata, kita tuh ada event tahunan seperti Lebaran Betawi di Pondok Melati, kemudian ada lagi di Jati Sampurna dan beberapa tempat lainnya. Dan untuk tempat yang kita coba menjadikan desa wisata, yaitu di daerah Kranggan, Pak. Kelurahan Kranggan, itu dari Dinas Pariwisata sendiri, kita coba memaksimalkan potensi tersebut. Kemudian kita juga ada di Kampung Bali, Pak. Kemarin juga ada aktivitas budaya di sana. Artinya Kota Bekasi sebagai kota yang penduduknya heterogen, kita juga coba nge-branding bagaimana Kota Bekasi ini welcome kepada semua lapisan masyarakat, dan di situ terlihat toleransi di mana wisata Kampung Bali juga menjadi salah satu penerjemahannya. Seperti itu, Pak. Ya, baik, berarti dari Diskom Fostandi juga sudah mempromosikan ataupun sudah tidak ibaratnya merangkul tempat-tempat wisata di Kota Bekasi. Baik, Pak Khairman, Mas Abi, dan Pandang, dan juga Pak Andi, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi. Dan rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya dan juga bergabung bisa di WhatsApp 08151107 atau bisa di telepon di 0218816363 Talkshow spesial Hari Ulang Tahun Kota Bekasi ke-25 tahun akan kembali setelah jeda berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan satu langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OWE. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OWE Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OWE Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OWE Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OWE Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. OWE membuat lebih sehat, OWE membuatmu bersemangat, OWE membuat lebih kuat, OWE membuatmu lebih hebat. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
Kembali lagi dalam Talk Show DPRD Kota Bekasi spesial Hari Ulang Tahun Kota Bekasi ke-25 tahun Perkuat City Branding. Silakan Anda yang ingin bergabung berbagi komentar tanggapan ke WhatsApp 081511107107 bisa di telepon di 0218816363. Saya ke Mas Abi dari tim City Branding Kota Bekasi. Tadi Pak Endang di sesi pertama udah mengatakan bahwa belum ada city branding yang kuat, Mas Abi, untuk Kota Bekasi. Dari Mas Abi bagaimana? Ya, jadi memang sepakat dengan Pandang ya, ini menjadi keresahan kita bersama sebagai warga Bekasi tentunya. Selain memang ini akan menjadi uniqueness pembeda antara kita dengan kota urban ataupun kota satelit lainnya, tentu ini akan memutar roda perekonomian, baik itu dari sisi UMKM, mungkin juga industri menengah, ataupun memang industri masif yang kita lihat perlu dukungan dari sisi branding seperti ini, terutama memang kaitannya ketika dampak dari pandemi ini hadir di Kota Bekasi. Dan sebagai info saja, kita bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi telah 2 kali melakukan focus group discussion dengan melibatkan stakeholder terkait. Kita melibatkan teman-teman dari kampus, ada Setiami, LSPR, dan sebagainya, beberapa media di Bekasi, lalu teman-teman Ikatan Arsitek Indonesia di Bekasi pun kita libatkan. Karena kita melihat di sini adanya urgensi untuk mengangkat city branding Bekasi tidak hanya melalui aspek-aspek visual, tapi terimplementasi pada infrastruktur yang ada di masyarakat ataupun yang ada di Kota Bekasi, sehingga ketika kita memasuki Kota Bekasi atau bertempat tinggal di Kota Bekasi benar-benar merasakan city branding yang kita representasikan tersebut. Sebagai contoh, beberapa titik yang memang tadi Pak Andi telah sebutkan bahwasanya Kota Bekasi memang sebagai gerbang atau pintu masuknya Jawa Barat. Lalu kenapa tidak kita berikan sentuhan yang bernilai lokalitas gitu ya pada gerbang-gerbang tersebut, sehingga itu menjadi influence dan masyarakat pun akan semakin mengenal mengenai lokal budaya Bekasi, katakanlah seperti itu. Kemudian beberapa hal lainnya yang bisa kita coba terapkan, hadirnya logo city branding ini ketika kita bicara aspek visual lainnya. Dia biasanya berupa logo ini kemudian kita terapkan pada produk-produk ataupun kemasan yang sifatnya oleh-oleh Bekasi gitu. Dan tentu ini menjadi memutar roda perekonomian dan menambah rasa bangga masyarakat Kota Bekasi untuk kotanya. Di Indonesia kita melihat beberapa produk yang memang memiliki karakter dan khas yang mengatasnamakan kedaerahan Indonesia. Dia diberikan logo bangga buatan Indonesia. Bukan tidak mungkin logo-logo seperti itu nanti hadir dengan semangat yang sama untuk UMKM ataupun pelaku aircraft kuliner ataupun fashion di Kota Bekasi gitu. Dan itu tentu perlu melibatkan seluruh stakeholder, dan sepakat juga dengan Bang Choi bahwasanya perlu melibatkan seluruh stakeholder, terutama adalah partisipasi publik. Karena kita berharap ini mampu merepresentasikan keinginan, kegelisahan yang ada di Kota Bekasi. Salah satu poin yang paling penting adalah riset ya. Kita mungkin tidak bisa terburu-buru, meskipun kita perlu bergerak dalam timeline yang jelas, perlu bergerak dengan tim yang kuat gitu ya. Bagaimana bermula dari riset, karena memang kita juga merasakan sendiri bahwasanya Bekasi ini cukup heterogen, terbuka dengan segala macam dinamika yang ada. Kemudian juga kita melihat ya, tidak hanya ketika bicara suku tidak hanya melihat Betawi, tapi juga ada Jawa, Sunda, Bali bahkan, dan macam-macam gitu ya. Sehingga bagaimana city branding ini nanti mampu mewakili keberagaman tersebut. Toleransi itu hadir di Kota Bekasi, semangat untuk mengangkat lokal Bekasi ini juga hadir. Kemudian adanya industri pariwisata, industri ekonomi kreatif, dan juga industri UMKM yang pada akhirnya nanti akan bergerak. Dan beberapa kota-kota lain seperti Jogja, mereka sudah
meramu konsepnya seperti Jogja Istimewa. Di Solo ada Spirit of Java, Solo Spirit of Java, ya Jogja Istimewa. Di Bandung ada Stunting Bandung, dan provinsi kita ada Bandung Juara, dan seterusnya gitu. Kemudian implementasinya juga sangat banyak. Ada warna yang terlihat konsisten digunakan, baik itu dalam sisi pemerintahan, kemudian dalam sisi industri, kemudian dihadirkan juga beberapa elemen-elemen visual infrastruktur, terutama di ruang-ruang publik, taman, lalu juga belakangan ini Bekasi terdampak banyak sekali kolong-kolong flyover gitu ya. Itu juga salah satu calon ruang publik baru yang potensial untuk dimanfaatkan, sebelum nanti mungkin jika didiamkan begitu saja akan menjadi tidak terlalu terberdayakan. Dan mungkin ada juga inisiatif-inisiatif lainnya dari teman-teman kita di pemerintahan ataupun di komunitas untuk menghadirkan ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik ini menjadi salah satu representatif kita untuk menghadirkan city branding tersebut gitu. Dan harapannya memang mungkin ini perlu didorong menjadi sebuah perda, karena kita melihat ini cukup berdampak dan bersinggungan dengan lintas stakeholder. Artinya ketika mungkin sudah menjadi sebuah perda, dia akan menggerakkan seluruh lini. Dari sisi pemerintahannya, kemudian bisnisnya juga akan bergerak. Teman-teman kita yang di BUMN di Kota Bekasi pun akan melibatkan, teman-teman kita di hotel dan restoran pun akan menggunakan city branding tersebut, sehingga ketika ada turis, ada wisatawan yang berkunjung Bekasi, mereka mampu merasakan city branding Kota Bekasi tersebut gitu ya, melalui hal itu. Kemudian teman-teman di universitas semakin rutin melakukan riset, melakukan kajian-kajian yang kaitannya dengan city branding, lokalitas. Teman-teman kita di media semakin masif untuk melakukan kampanye, publikasi, sosialisasi secara masif. Dan di komunitas tentunya gerakan grassroots yang sangat penting juga, bagaimana mereka memiliki energi yang luar biasa dan kreativitas tentunya untuk diimplementasikan mungkin dalam sisi merchandise Kota Bekasi yang mengikuti pedoman dari city branding tersebut, kemudian oleh Kota Bekasi yang tentunya menghadirkan city branding tersebut, dan seterusnya. Harapannya ini bisa kita rampungkan mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun ini, sehingga kita bisa merasakan bersama-sama satu koridor yang jelas, arah pembangunan, arah kemandirian, arah karakter dari Kota Bekasi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak Ibnu. Baik, saya ke Pak Khairman. Pak Khairman tadi katakan Mas Adi bahwa Kota Bekasi memang keresahannya banyak budaya yang ada di Kota Bekasi, baik Betawi, ada juga Sunda, karena kita masuk ke Jawa Barat. Pak Khairman, keresahannya sendiri ini gimana, Pak Khairman? Iya, terima kasih Bang Ibnu. Iya. Memang kalau kita perhatikan, tidak mudah untuk merumuskan satu city branding ya. Dia tidak semata-mata jargon atau moto yang kemudian ditawarkan oleh satu pihak, apa eksekutif sebagainya, hingga kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Bukan sekedar visi misi kota memang, tapi seluruh penghuni kota. Dan ini memang saya sepakat, kita membutuhkan waktu memang untuk bisa merumuskan. Namun beberapa hal yang poin pentingnya adalah Bekasi yang memang terbatas sumber daya lahan ini akan menjadikan sumber daya manusia sebagai core resources. Artinya sumber daya inti yang memang akan terkait dengan kualitas sumber daya yang ujungnya poin penting kita harus mampu mengoptimalkan sumber daya kita sehingga dilahirkan kota kreatif. Sepakat sekali tadi yang disampaikan Bang Abi bahwa memang kita butuh satu gerakan, mungkin istilahnya mungkin ya, gerakan cinta Kota Bekasi. Satu gerakan yang bisa memobilisasi perhatian, kontribusi, pemikiran seluruh kota, mungkin dalam bahasa sederhananya pentahelix, seluruh elemen stakeholder kota itu, untuk merusman kita mau membuat kota kreatif yang seperti apa sih gitu ya. Memang Bang Ibnu, langkah yang paling cepat
untuk menampilkan pengaruh kuat city branding itu memang penampilan fisik, visual. Pembangunan infrastruktur, landmark kota itu cepat sekali. Namun dia akan menjadi kemasan yang kering tanpa makna kalau kita tidak memberikan jiwa. Apa itu? Yaitu value. Value apa yang menjadi jati diri Indah Kota Bekasi yang kita tampilkan. Kalau kita menjadikan kreativitas atau kreatif sebagai sebuah value, dia akan berkaitan pula dengan inovasi, kualitas SDM dan sebagainya. Maka mudah-mudahan ini menjadi penggerak berbagai rintisan aktivitas dari berbagai komunitas, berbagai elemen lainnya. Mungkin nanti muncul orang yang berpikiran sama seperti Jagadu di Jogja atau jogger di mana di Bali. Mereka akan menjadikan bisnis baju atau busana yang dengan kata kreatifnya itu bisa mengkolaborasi, mengeksplorasi kata Bekasi dengan kata-kata yang unik gitu ya. Bisa bahasa Betawi bercampur Sunda, Jawa sebagainya sebagai miniatur ataupun apanya. Tapi itulah yang akan menjadi inti value kita, yaitu kreativitas. Lalu kemudian dikemas dengan seni budaya, seni musik, seni busana. Tadi sampaikan Pak Andi, terima kasih Pak Andi dari Kominfo, bagaimana ada kalender budaya. Namun pertanyaannya memang kita masih belum mensinergikan semuanya. Kita belum menjadikan sebagai titik kolaborasi. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi mutiara-mutiara pemikiran ini bisa ditampilkan, lalu mengkristal, lalu menjadi satu roadmap maupun peta bersama untuk mewujudkan city branding Kota Bekasi yang lebih kuat lagi ke depan. Demikian Mas Isu. Berarti tantangannya memang karena Kota Bekasi 25 tahun masih muda ya kalau Pak Herman kita lihat ya untuk sebuah kota ya. Memang untuk sebuah kota kita masih muda. 25 tahun itu ya masih tinting ya. Karena sebagian kota yang muncul di Indonesia ini kan ada yang semenjak zaman kerajaan awal dulu juga sudah muncul, zaman Belanda muncul, dan 400 tahun juga ada gitu ya. Nah, Bekasi masih sangat muda. Namun kemudaan ini harusnya menampilkan peluang besar, yaitu kota muda, kota yang dinamis, kota yang bergerak gitu ya. Nah, kehidupan kota ini tadi sampaikan oleh Pak Abi juga menarik, yaitu ketika masuk Kota Bekasi, kira-kira apa yang berbeda gitu ya. Yang minimal di setiap perbatasan Kota Bekasi, ketika masuk Kota Bekasi sudah merasakan berbeda. Mungkin ada gapuranya, ada satu sambutan visual yang menunjukkan Kota Bekasi yang berbeda. Memang saya yakin ini kita butuh waktu panjang, dan memang city branding itu proses yang mungkin bisa jadi lintas generasi sehingga menjadi satu branding yang kuat. Namun kembali kita tidak mungkin melepaskan pembangunan infrastruktur dengan masyarakat sendiri, sosialnya, mengembangkan antara potensi ekonomi, potensi sosial, dan potensi environment, itu lingkungan. Mudah-mudahan dengan menyatukan ini kita akan mendapatkan satu kata kunci, mungkin kreatif, selebihnya mampu menghadirkan value baru, menjadikan city branding sebagai instrumen untuk tadi membangkitkan kebanggaan, kecintaan, trust atau kepercayaan publik, hingga kemudian mereka mengeluarkan partisipasi yang luar biasa untuk pembangunan Kota Bekasi ke depan. Demikian Bang Ibnu. Baik, mungkin terakhir sebagai closing statement juga saya ke Pak Andang dulu, closing statement dari pakar branding dan juga city branding ini bagaimana Pak Andang, statement terakhir. Pak Andang. Suaranya masih di mute, Pak Andang. Ya, dari komentarnya Bang Choi, terus kemudian Mas Abi tadi, dari Kominfo juga tadi sudah jelas. Menurut saya sekarang sudah mengerucut kebutuhan apa yang harus dibangun di Bekasi untuk membentuk
sebuah city branding yang sangat kuat. Jadi kita sudah enak diskusinya. Nah, nanti dari situ tinggal tadi apa saja yang akan kita ikat menjadi satu jargon atau satu slogan baru yang kemudian diimplementasikan baik itu ke tata visual, ke tata kota, kemudian sampai tadi ke ruh masyarakatnya. Dari masyarakat Kota Bekasi itu harus dilibatkan bahwa mereka menjadi bagian dari, kalau tadi kita positioningnya ke kreativitas, bahwa kita adalah kota yang kreatif, dan itu harus terlihat, harus terasa, harus tervisualkan dengan baik. Apalagi di zaman media sosial ini sebetulnya dengan mudah kita bisa mengeksplor yang namanya city branding lewat media sosial. Jadi dari poin-poin tadi yang didiskusikan menurut saya sudah tereksplor, tinggal bagaimana kita ngikatnya dalam satu slogan atau tagline baru yang kemudian diimplementasikan dan menjadi satu komitmen, satu visi dari Kota Bekasi bahwa Bekasi akan menjadi satu kota ini gitu. Sehingga nanti akan berasa baik oleh penduduk masyarakat Kota Bekasi sendiri maupun pendatang. Itu menurut saya akan terbentuk dan ini akan mempercepat akselerasi dari city branding yang akan kita bentuk di Kota Bekasi. Iya, saya ke Mas Abi dari tim City Branding. Terakhir mungkin bagaimana untuk kedepannya dan juga mungkin statement banyak sekali yang Planet Bekasi ataupun Bekasi negara luar. Gimana, Mas Abi? Ya, terima kasih Mas Ibnu. Sepakat dengan Pak Endang ya. Ini adalah awalan yang sangat baik. Bagaimana kita memiliki keresahan yang bersama, memiliki visi bagaimana ingin membangun Bekasi ini lebih baik lagi. Salah satu yang bisa kita upayakan adalah melalui city branding ini. Gitu. Tadi juga Mas Ibnu menyampaikan Planet Bekasi gitu ya. Mungkin memang itu sudah cukup famous dan terlihat kreatif ataupun terdengar gitu ya. Kebetulan memang teman-teman kita juga di komunitas membuat Kedubes Bekasi, lalu ada Paspor Bekasi dan seterusnya gitu. Beberapa UMKM kita ada Kilok Astronot Bekasi dan sebagainya gitu. Jadi sepertinya memang sudah mulai agak mengarah ke sana. Tapi memang hasil review kita dengan teman-teman budayawan, sejarawan, dan tentunya kita juga terus maju dari sisi kreativitas teman-teman muda gitu ya. Kita perlu sesuatu yang memang sifatnya melokal lalu juga mengakar sehingga istilahnya tidak hanya untuk seru-seruan, tapi memang sesuatu yang punya sisi edukasi gitu, sehingga kita bisa nanti memberikan edukasi kepada generasi yang akan datang melalui city branding. Mereka langsung nangkep, oh ternyata Bekasi itu seperti ini gitu. Agak repot kalau misalkan, oh kenapa Planet Bekasi? Oh soalnya Bekasi terlalu jauh gitu misalkan gitu. Nah itu jadi susah ngejelasin Bekasi itu apa. Tapi ketika kita memang mampu memiliki kesepakatan bersama mengenai akar atau root yang menjadi spirit dari Kota Bekasi, dan itu tentu tidak mudah karena beragam macam budaya, suku, bangsa, kemudian juga entitas kita beraktivitas di dalamnya itu sangat beragam. Nah ini memang resiko kota urban ya. Jadi tidak bisa langsung menyimpulkan dalam satu aspek, tapi perlu ada riset yang cukup mendalam. Tapi tentu harus diupayakan. Bagaimana nantinya city branding ini punya potensi yang besar untuk menggerakkan seluruh elemen ataupun stakeholder yang ada di Bekasi, khususnya pentahelix yang memang ini salah satu cita-cita ya, hadirnya kolaborasi dari seluruh stakeholder ABGCM yang bergerak bersama dengan peran sertanya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing untuk mengangkat atau memajukan Kota Bekasi kita. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Ibnu ya. Baik, saya ke Pak Andi Franky dari Skomfo Standi. Terakhir apa yang bisa disampaikan ataupun mungkin langkah dari Skomfo Standi untuk branding wisata di Kota Bekasi, Pak Andi. Ya, Bang Ibnu, saya juga sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Endang, Bang Abi, dan Pak Hairuman.
bahwasanya kalau berbicara city branding bukan cuman pemerintah saja yang menetapkan itu, tetapi perlu dukungan semua pihak, stakeholder terkait untuk merumuskan bukan saja konsep, tetapi bagaimana kita coba menampilkan ciri khas Kota Bekasi yang bisa dirasakan nilai manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi. Dan memang kita harus coba melihat potensi yang ada. Kota Bekasi unggul dari sisi lokasinya yang strategis, keunggulan sosial, keunggulan ekonomi, keunggulan budaya. Nah, itu yang menjadi ramuan penting sebenarnya untuk kita coba merumuskan branding city-nya Kota Bekasi. Dan memang sesuai dengan tema HUT Kota Bekasi ke-25, bagaimana kita coba meningkatkan daya saing ekonomi kita, bagaimana kita coba mengembangkan industri kreatif kita, karena memang kita punya potensi dan nilai keunggulan di situ. Bagaimana kita coba memberdayakan itu sehingga nantinya masyarakat luar melihat bahwa Kota Bekasi adalah kota yang unggul, bukan saja dalam daya saing ekonominya, tetapi juga pengembangan ekonomi kreatifnya. Berbagai program sebenarnya sudah coba disusun untuk mengembangkan itu ya Pak Ketua DPRD, Pak Hoyrumman, dan memang kita tinggal melanjutkan saja bagaimana kita coba mengembangkan UMKM kita coba mengembangkan industri-industri kreatif kita, tinggal kita menatanya saja. Bagaimana kita coba menata industri kreatif kita, sehingga nantinya mereka bukan cuma lokal saja pasarnya, tetapi bisa masuk ke pasar digital, kemudian bisa skupnya bisa lebih luas. Dan terkait ke landmark, branding kota, kemudian ada tempat terintegrasi, saya yakin Bang Abi sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman dari Disparbud, dan mudah-mudahan konsep itu bisa segera jadi untuk kita bisa mewujudkan bukan cuma branding city, tetapi mewujudkan smart city Kota Bekasi. Demikian Bang Ibnu. Mungkin Pak Herman sedikit closing statement di talk show kali ini. Pak Herman, ya, terakhir Mas ya. Terima kasih Mbak Ibnu. City branding merupakan satu trigger saja untuk meningkatkan kesadaran kita masyarakat terkait dengan bagaimana mewujud kota kita ke depan. Langkah paling awal, yang paling sederhana adalah gerakan Cinta Kota Bekasi. Mudah-mudahan gerakan ini mampu membangkitkan tidak hanya kecintaan kita terhadap produk-produk lokal kita, namun juga mendorong untuk semakin mencintai lingkungan kita, memperindah, menghebatkan kota, sehingga seluruh elemen kota, ayo para pemuda, para guru, alim ulama, tokoh agama, seluruh stakeholder, budayawan, para akademisi, untuk bisa menghadirkan kontribusi besar, sehingga apapun namanya, mau planet Kota Bekasi yang sangat dekat dengan jati diri kita, mampu kita tampilkan. Sehingga kemudian kita mampu menampilkan, memberikan gambaran, inilah Kota Bekasi, inilah kita. Mudah-mudahan dengan demikian, city branding kita dapat dikenal oleh dunia luar. Mungkin itu, Bang Hiksu. Terima kasih. Semoga Kota Bekasi semakin hebat dan menghebatkan warganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Herman, Pak Andi, Pak Abistandra, dan juga Pak Andang sudah hadir dalam spesial Talk to DPRD Kota Bekasi ke-25 tahun. Semoga branding lebih kuat dan juga walaupun kita masih muda, Kota Bekasi bisa bersaing dengan kota-kota lain, terutama juga DKI Jakarta yang memang ikon atau ibu kota negara. Baik, terima kasih semuanya yang hadir dalam Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Panda. Dan talk show tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam informasi dan pagi. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Jabar dan Diki Wijaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini baik itu. Pandang, terima kasih Pak Andi dan Pak Abi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Terima kasih. Indonesia Barat. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibnu Rajab Rohimahumullah berkata,